Yesus. Menurut Anda siapa Yesus itu? Iya, walaupun orang punya punya pendapat masing-masing, tapi kita nggak pernah jadi bermasalah gara-gara itu. Bentar dulu ya, makanya saya mau tahu apa betul yang Anda katakan. Menurut Anda Yesus itu siapa? Oke, pemahaman saya sama seperti Edis. Apa Kak? Tuhan. Tuhan. Salah. Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Tapi ya Edis yang Protestan ini mengatakan Yesus punya Tuhan. Tuh. Oh iya. Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga. Bukan Tuhan dia. Iya, jadi siapa? Ya, Yesus itu hamba Tuhan. Yesus kalau saya pribadi dan saya setiap malam nonton STV, ya Yesus itu Tuhan. Makanya yang teman-teman Pak Ustadz selalu menghujat Edis. Oh, dua Tuhan. Bukan, saya bukan menghujat gitu Edis. Fakta Bang, yang kita bawa itu fakta. Oh, iya, nih. Oke lah. Mau saya bukakan gitu. Jendela. Videonya. Kita Nih. Nggak usah Pak Ustadz. Saya tiap malam nonton Edis. Bentar, Anda sudah nonton ini nggak? Nih. Bentar ya. Nah, nih, bentar. Bentar ya, teman-teman. Tiup Nih. lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Nah, Iya. Orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. bentar. Satu lagi yang saya mau tampilkan sama Anda, ya. Nih. Sabar. Bentar ya. Tidak usah menjelaskan panjang lebar, tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tapi ada. Iya. Oh, berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Oke. Menurut Anda tadi Yesus itu Tuhan. Menurut Edis yang Protestan ini bukan Tuhan. Tapi ada nggak kata pengantarnya Pak Ustadz? Kalau dipaksa. Ya iya, kan karena Edis berbelit-belit. Apa harus dipaksa jawabannya biar jelas gitu. Oke. Ya, dan dia pun nggak mau akan berbelit-belit, ya daripada berbelit-belit mending saya jawab deh, terserah deh untuk Anda gitu loh misalnya. Karena gini Pak Ustadz, kalau Edis misalnya memaksakan pikirannya, itu nggak akan bisa masuk ke pikirannya Pak Ustadz, ya dong, karena beda-beda pemahaman bukan. kan. Gini, yang saya pandang jadinya apa? Pendapat Anda ya, pemikiran Anda yang sesama Protestan sengketa. Yang satu bilang Tuhan, yang satu bukan. Kami nggak pernah Itu gini, maksud saya Bang. Gini Pak Ustadz, saya kasih analogi deh. Kalau saya mau ke Jawa, nih, saya boleh melewat Pantura, boleh lewat tol, itu bebas. Apakah ada yang salah di antara yang dua ini? Tidak. Ya salah, karena apa? Anda jurusannya ke Jawa, sedangkan Edis ke Sumatera. Ini saya mau ke Jawa nih, berdua nih, mau ke Jawa nih, tiga orang. 3 orang, baik. Ke Sumatera deh, biar tiga jalannya ya, ke Sumatera aja deh. Nah, Ke Sumatera terus. Ya. Mau ke Medan, Satu lintas baik. timur, satu lintas barat, satu lintas tengah. Apakah ada yang salah di antara yang tiga ini? Bang gini, masalahnya tujuannya kan itu sama. Oke, yang tiga-tiga ini. Oke. Sedangkan analogi yang Anda berikan kepada saya salah. Yang satu mau ke Jawa, yang satu mau ke Sumatera. Anda bilang Yesus itu Tuhan, sedangkan yang satu bilang bukan Tuhan. Artinya apa analogi yang tepat? Satu bilang ke Jawa, satu bilang ke Sumatera. Dua-duanya apa? Dua-duanya sama pulau. Oke, saya tanya Pak Ustadz, apakah Tuhan itu ajaran? Apanya? Tentang masalah konsep ketuhanan ajaran, Bang. Tuhan itu konsepnya, tapi Tuhan itu apakah ajaran atau salah satu atau jabatan? Tuhan itu adalah jabatan esensi. Ya udah, berarti bukan ajaran dong Tuhan itu. Lah, cara memahaminya itu ajaran. Kan ada tuh konsep ketuhanan dalam Kristen, dalam teologinya Kristen.
Gini loh Pak Ustadz, siapa aja pun bisa saya tuhankan. Misalnya nih, bisa dituhankan itu kan bukan berarti ada ajarannya, gitu loh Pak Lah. Ustadz. Lalu gimana caranya Anda menuhankan kalau nggak ada ajarannya? Ya mengikuti iya ada ajaran tapi bukan berarti berarti itu ada adalah- ajarannya Bang. Pelin-pelan Anda ini. Gini. Oh, kata Anda nggak ada ajarannya. Menuhankan ada ajarannya kata Anda pelin-pelan. Tuhan, Tuhan itu kan ini Pak Ustadz. Tuhan itu kan jabatan. Ya itu kalau untuk masalah gelar. Yes. Bukan ajaran dong Tuhan itu. Lah, konsep ketuhanannya, kita menuhankan itu ajaran. Enggak dong. Loh, kalau bukan ajaran gimana Anda cara menuhankan? Bisa Pak Ustadz saya tuhankan karena Kayak Pak gimana? Ustadz baik ke saya, jadi saya anggap Pak Ustadz ini penolong saya, ini Tuhan saya ini. Berarti Anda mengetahui saya baik kan? Dari mana Anda mengetahui saya baik? Ya karena perbuatannya. Ya, karena perbuatan yang saya contohkan adalah kebaikan. Itu adalah pelajaran bagi Anda kan? Gini. Aduh, orang Bang mencontohkan perbuatan baik. Oh, dia baik. Itulah ajarannya, tapi gini loh, Pak kan kayak gitu. Pak Ustadz melebar loh ini. Bukan melebar, Anda nggak paham apa itu masalah gelar ya, masalah yang kita bahas kosakata, terus dengan konsep ketuhanan, ajaran. Anda nggak bisa bedain masalahnya. Enggak. Yang Kalau Anda judulnya Pak bahas Ustadz kan itu Kristen. kosakata, yang saya bahas ini ajaran. Kristen ajaran sengketa kan. Sengketa antar siapa kan gitu. Pasti ada sengketa ini dong antar siapa. Ya, Antar Bang kami. banyak. Nih, makanya Anda nanya sengketa antara siapa? Protestan dengan Protestan. Salah satunya saya buktikan Anda dengan Edis TV tadi. Protestan dengan Katolik. Terus Yesus dengan Paulus. Beda-beda ajarannya. Oke. Sengketa, tuh. menurut Pak Ustadz, sengketa itu seperti apa sih? Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Ada terjadi perselisihan dan jadi ribut kan? Ribut. Apakah kita ada ribut Pak Ustadz? Apakah kita ada ribut gara-gara itu? Ada, banyak. Gimana? Ini salah satunya ya. Ayo. Saya Gimana? udah bilang dari tadi ya. Di mana? Nih, Katolik dengan Protestan ribut ya. Pak Ustadz. Saya belum bilang tadi Protestan. Saya kan Protestan. Kan karena Ya Pak iya Ustadz kan tadi Anda ada Protestan, karismatik, betul? Ada ininya sekte-sektenya. Antara Ya udah sekte ini, Anda apakah sekte kita- Anda sekte apapun ya, Anda Protestan atau bukan? Kristen Ya, atau Protestan. Katolik gitu. Protestan. Ya udah, ini kata Protestan ya. Anda ribut dengan Katolik dari dulu. Ya, tapi Pak Ustadz tahu nggak bahwa Katolik dan Protestan itu sudah dibedakan di Indonesia ini dua aja? Makanya tuduhan Protestan terhadap Katolik kayak gimana coba? Enggak, itu berbeda antara. Nggak mau jujur. Enggak mau jujur. Ini datanya, Kristen mengatakan Katolik itu penyembah berhala. Itu pendapat atau ajaran? Bukan pendapat, ini sejarah dari Protestan. Anda tahu nggak sejarah dari Protestan itu kayak gimana? Gimana? Anda yang Gimana, Pak Protestan tuh, pasti Sebenarnya Anda gini. tahu sejarahnya. Sedikit ya Pak Ustadz. Sebenarnya karena saya dengar tadi Pak Ustadz bilang ada sekte-sekte ini, berarti kan yang saya tangkap itu antara sekte ini yang bersengketa itu gitu loh. Banyak Bang, bukan masalah sekte aja, paham-pahamnya itu banyak. Banyak sengketa. Sebenarnya judul Pak Ustadz ini menampar Pak Ustadz sendiri loh. Bukan, nggak ada. Apakah Muslim sering bersengketa gara-gara fikih? Bukan sengketa itu. Jadi apa? Itu adalah ya ajaran, satu ajaran ya. Yang satu mau mengerjakan, yang satu atau tidak mau mengerjakan, udah. Bukan itu sengketa namanya. Bukan, yang satu mengerjakan, yang satu enggak. Enggak ada masalah di antara keduanya. Gini loh, Contoh Pak kayak Ustadz. gini. Bentar saya contohin dulu ya. Kata Anda masalah fikih. Yang satu bilang ya dia subuh pakai kunut. Yang satu bilang dia tidak pakai kunut. Ya no problem, bukan sengketa itu. Itu tergantung yang satu mau mengerjakan, yang satu tidak, bukan sengketa. Oke. Usah memakan Oke. Tapi sebelum itu ada kesepakatan ribut nggak kira-kira Pak Ustadz? Lah, dari dulu udah sepakat, Bang. Karena satu Ya, dari dalil dulu yaitu hadis. Pak Ustadz, boleh saya buka AI? Ya, di mana? Dari zaman Nabi Muhammad ada sengketa.
Ini nggak susah-susah, Jo. Kita buka ayat aja. Kita Ya tanya, udah, pernah nggak saya sesama- minta dari sesama zaman Nabi Muhammad ada nggak Muslim yang bersengketa gitu dari ajaran sekarang Nabi? aja banyak Pak Ustadz. Sekarang aja Dari banyak. ajaran Nabi mana? Dari zaman Nabi Muhammad ada nggak pengikut atau sahabat Nabi Muhammad bersengketa ajaran Islam? Silakan. Kita kan berbicara saat ini Pak Ustadz. Hmm. Saya kan akan menunjukkan saat ini kalau kalau pastilah kalau soal misal pemahaman agama saya dengan Ustadz pastilah jauh berbeda karena Pak Ya Ustadz kan udah. apologet, kan. Gini, artinya apa, Bang? Gini Pak Ustadz. Bentar, Gini, Pak Ustadz. artinya apa? Anda mau tunjukkan sama AI, sedangkan AI itu bukan rujukan umat Islam. Di situ dah Anda nggak pahamnya. Rujukan umat Islam itu 4 bang, ya. Yang satu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad ulama, yang keempat qiyas. Yuk. Nggak ada AI yang kelima, nggak ada. Aduh, malah mau nunjukin sama saya AI. Karena gini loh Pak Ustadz, yang baik. jadi lucu rasa. Gini loh Pak Ustadz. Gitu kan Pak Ustadz tadi kan bilang menyampaikan kan ada yang itu dasarnya saya masuk Pak Ustadz. Ada krismatik, ada ini berarti di zaman ini dong. Ah, sekarang kita tanya aja, ya di zaman sekarang Anda aja udah beda gitu. Padahal sesama Protestan tadi. Kan nggak ribut. Ah, berarti betul kata Edis Yesus bukan Tuhan. Ya, oke lah. Kalaupun pendapat saya dengan Edis berbeda, tapi nggak ribut kami tuh. Bang, ya bang. Itu kan ada yang ribut. kan? Apanya yang kagak ribut? Kata Edis ya, kalau ada Kristen yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, ya Yesus itu Tuhan, Kristennya sinting. Kagak ribut apa, orang gila kata Edis. Saya Aduh, makanya kalau kita sangat setuju. diskusi Nggak itu usah. jujur gitu. Gini Pak Ustadz, nggak usah Pak Ustadz tanya pendapat Edis. Saya akan setuju dengan dia, udah pasti. Ah. Jadi mungkin saya lah gambarannya Edis kalau gitu. Gitu Pak Ustadz. Ya itu Tapi Pak bang, Ustadz nggak bisa makanya anda kayak gini ya, tidak ada masalah kata Anda. Ya udah, terima aja satu sama lain. Nggak usah sampai bilang kamu itu orang gila, Kristennya gila, menunjukkan sengketa. Nggak ada ribut. Orang punya penilaian bang, kalau akalnya sehat. Oh iya, udah pasti. Karena memang kita sama seperti yang analogi yang saya bilang tadi itu. Kalau kita mau ke Sumatera ada 3 orang lewat jalan yang berbeda, apakah ada orang ini yang kita harus salahkan? Enggak. Sama-sama tujuan yang sama. Gitu analoginya Pak Ustadz ya. Bukan, salah analogi Anda, karena itu tidak menunjukkan permasalahan yang saya permasalahkan. Analogi yang benar ya, sama-sama pulau, tapi yang satu ngomong ke Jawa, yang satu ngomong Sumatera. Ya juga. Kan sama-sama pulau dua-duanya ya. Mereka mau menuju pulau, yang satu mau pulaunya Jawa, yang satu pulaunya Sumatera. Enggak sependapat gitu. Padahal sama-sama pulau. Tapi kita pun harus berkaca juga dengan agama kita. Gitulah Pak Ustadz intinya. Apakah kita sering ribut gara-gara masalah ini? Udah pasti. Tapi kalau Kristen saya kira sejauh ini belum pernah. Nggak ada sejarah yang mengatakan. Dan coba cari di AI juga nggak akan ada yang menceritakan bahwa itu yang pernah terjadi. Apapun ceritanya. Masalahnya gini bang ya, masalahnya gini. Kalau di Islam itu sekte apapun ya, sekte lagi ya, paham apapun kita tanyakan siapa Allah, mereka bilang Tuhan semesta alam gitu. Siapa Nabi Muhammad? Siapa Muhammad? Nabi. Itu semua dari Islam apapun alirannya. Tapi kalau Kristen, kita tanya Kristen yang satu, siapa Yesus? Bukan Tuhan. Yang satu Tuhan. Yang satu hamba Tuhan. Yang satu utusan Tuhan. Yang satu nabi. Yang satu guru. Iya, tapi pernah nggak kan Pak Ustadz lihat sampai bercerai-berai atau sampai masuk ke pengadilan atau sampai ribut lah macam-macam lah, pernah nggak? Bang, anda nggak tahu perang salib tuh? Yang kagak sepaham dengan Protestan, Kristennya habis dibantai. Dengan siapa? Dengan Katolik? Sesama Kristen pun perang. Gimana? Di mana Pak Ustadz? Ada. Nggak apa-apa. Di mana? Ada. Saya nggak mau kayak Pak Ustadz harus dari Al-Quran katanya. Dari AI juga boleh lah. Mana Pak Ustadz? Coba.
Kalau kita mau orang bebas kan bisa lah Pak Ustadz, tapi kan nggak Ya. gitu juga lah konsepnya. Nih ya. Nah, ayo. Ini gara-gara apa? Gara-gara mengutin cukai ya. Dari sesama denom Kristen, perang salib sesama Kristen, dua pemungut cukai saling apa tuh? Anda nggak tahu sejarah perang salib itu ya, perang salib yang tidak ya, yang argumennya beda dari pemenangnya. Itu Kristennya akan dibunuh. Dibuka dong Pak Ustadz, dibaca dikit dong Pak Ustadz. Aduh. Nah, kita cari yang lainnya bentar. Bukan nyuruh Pak Ustadz, tapi minta tolong aja. Bentar. Ini saya bukakan sejarahnya sama Anda ya. Yang tadi nggak valid. Bukan nggak valid ya, biar Jadi- kita ini tahu gitu dari artikel yang lebih jelas juga ya, bahwa bukan cuma satu gitu ya. Bentar, Enggak, maksudnya bukan cuma kalau satu dibuka- sengketanya ya. Ini dibuka apa? dulu Kisah di zaman pembantaian orang Kristen sesat dalam sejarah perang salib sesama Kristen. Bayangkan Mana sesama ya, Kristen juga? Mana sesama sesama Kristen. Nah, mana sesama Kristen ya. Pembantai- Nih, mari kita baca ya. Pada tahun 1208, sejarah perang salib mulai menyimpang dan tidak hanya memerangi peradaban Islam Timur Tengah. Paus Incentius II memerintah 1198 menyerukan perang sesama orang Kristen. Paham? Mana Pak Ustadz? Ya, yaitu kaum Kataris. Nih, menyerukan perang sesama orang Kristen. Aduh. Karena apa Pak Ustadz? Karena apa dulu dong? Karena apa? Karena pahamnya beda. Apakah ajaran? Apakah Nih karena ya, ajaran atau pahamnya? ya. Coba. Mas. Loh, karena apa nih? Yaitu kaum Kataris yang dianggap ajarannya sesat. Kayak gimana, Bang? Sesama Kristen perang karena ajaran. Aduh, saya bukan bukan cuma tuduh ya. Ajaran sengketa itu udah sejak dulu. Ini loh Pak Ustadz, tadi saya udah sampaikan ke Pak Ustadz. Saya masuk ke Pak Ustadz itu karena Pak Ustadz bilang ada sekte-sekte tadi di sini, karismatik dan yang lain. Itu kan berarti di sini. Ya dong, di zaman ini dong yang masuk Bang, Pak Ustadz. ya tadi kan saya membuktikan di zaman sekarang Anda dengan Edis beda. Anda mau ke zaman dulu, buktikan ya dari dulu kata Anda. Ya dari dulu kan gitu. Di zaman sekarang nggak pernah kita makanya saya bilang nggak pernah kita gitu. bersengketa. Ya udah, lalu gimana? Lalu gimana ya, bahwa Tapi boleh targetnya. nggak Bentar, saya disampaikan mau ke Pak tanya. Ustadz? Saya mau tanya dulu sama Anda ya. Oke. Anda tahu nggak berdirinya Protestan itu gara-gara apa? Saya nggak tahu Pak Ustadz. Saya ilmu Anda sejarah. Protestan tapi kok nggak tahu sejarah Protestan ya? Karena saya ajaran yang saya ini bukan sejarahnya, ajarannya yang tertulis Iya. di kitab itu yang saya Iya. saya pelajari. Anda nggak tahu bermula sejarah ajaran dari Protestan ini muncul? Oh, itu lain cerita Pak Ustadz. Itu udah sejarah. Saya mengikuti Alkitab Pak Ustadz. Ajaran Ya Alkitab iya. itu saya pelajari kebetulan. Bang, Protestan ini mengklaim dia mengikuti Alkitab ajarannya. Lalu kenapa Oke. muncul Protestan ini? Oke, coba dijelasin Pak Ustadz. Masa Anda yang Protestan nggak tahu sih? Kan makanya saya bilang munculnya Protestan itu sejarah kan. Bang, ya munculnya Protestan itu dari sejarahnya gara-gara apa? Gara-gara ajaran. Ya. Makanya saya Yang bilang itu mana sejarah. nih saya kasih tahu sama abang ya, Martin Luther di abad ke-16 itu dia protes dengan ajaran, sekali lagi ya, dengan ajaran Katolik, paham? Oke. Sehingga dia membuat denom sendiri ya, membuat denom sendiri namanya Protestan. Oke. Makanya protes gitu. Karena anggapannya seperti apa? Karena Katolik itu penyembah berhala. Itu sejarah dari Protestan. Karena ajaran gitu, ajaran yang berbeda dengan Katolik. Protes dengan ajaran Katolik. Katolik dianggap penyembah berhala karena apa? Di gerejanya banyak patung. Di salibnya ada patung Yesus. Padahal kata Protestan, kata Martin Luther apa? Kata Martin Luther ya, jangan membuat patung itu tertera di dalam 10 perintah Tuhan. Dari ajaran.
Aduh, bang, Protestan itu muncul dari ajaran yang apa? Yang beda dengan Katolik. Oke. Ini udah melangkah ya Pak Ustadz ya, bukan judul Pak Ustadz lagi nih kan? Apanya? Yang saya bahas ajaran sengketa. Iya, berarti itu kan saya udah bilang, saya kan Kristen Protestan. Jadi jangan dikaitkan dengan Katolik, kan saya bilang tadi Pak Ustadz. Ya itu salah satunya paham dari ajaran Kristen yang bersengketa. Oke Pak Ustadz, tadi saya udah cari juga sih di Google juga. Masa Pak Ustadz nggak percaya dengan Google juga? Apa permasalahan? Apakah umat Muslim sering sengketa gara-gara mazhab? Apa mazhab sama Mazhab, iya. Mazhab, bawahnya ke mazhab ya. Udah dibilang nggak usah mazhab dulu, masalah ketuhanan aja dulu. Tanya Muslim yang lain. Sama saya. Kalau Anda tanya siapa Allah, ya Tuhan kata saya. Muslim yang lain siapa? Ya pasti mereka katakan Tuhan juga, nggak ada sengketa di situ. Tapi ajarannya sengketa kan? Ya kalau mazhab, kalau gini, kalau Anda membawa ke mazhab, Anda paham nggak apa itu mazhab? Oke, apa tuh? Anda mau bawa mazhab tapi Anda nggak paham. Saya cek Google Pak Ustadz. Ya apa itu mazhab, Bang? Oke, bentar ya. Boleh sebentar ya. Iya. Kuning, hijau, biru, indigo, biru. Ada. Anda mau tunjukkan sama saya katanya perbedaan mazhab. Emang apa sih itu mazhab? Oke. Hijau, hijau. Biar dulu, gak apa-apa. Saya kasih waktu dia jelaskan apa itu mazhab. Kalau menurut Ai ya. Ai lagi. Terserah Anda ya. Rujukannya bukan Ai ya. Islam itu Anda cari dari literatur Islam atau Anda tanya Google boleh. Kalau Anda tanya AI itu bukan dasar Islam. Oke, Google berarti ya, Google ya. Oke, dalam bahasa Indonesia mazhab berarti satu aliran hukum fikih yang menjadi pedoman bagi umat Muslim. Oke. Artinya apa? Artinya apa? Metode beragama kan cara melaksanakan ibadah. Aliran hukum fikih. Itu bukan perbedaan tapi opsi pilihan. Bagaimana kita mau melaksanakan agama Islam ini dengan cara yang mana? Apakah mengikuti Imam Malik? Apakah mengikuti Imam Hanafi? Apakah mengikuti Imam Hambali? Apakah mengikuti Imam Syafi'i? Pilih salah satu. Nggak ada bertabrakan dari mereka. Tuh. Dari satu agama Pak Ustadz bisa 10 aliran, 10 ini. Itu bukan aliran, cara menjalankan, metode. Cara. Banyak cara, Bang. Ya itu bukan berarti cara yang lain salah, nggak ada sengketanya di situ. Berarti sama dong yang saya bilang tadi, ya analogikan ke Pak Ustadz tadi. Contoh kayak gini nih saya contohkan tentang mazhab ya biar Anda paham. Imam Malik ya mencontohkan kalaunya sholat sujud itu tangan duluan. Tangan duluan. Imam Asy-Syafi'i ya menjelaskan dalam mazhab Syafi'i lutut duluan. Oke. Gak bisa kita ambil dua-duanya. Pasti caranya satu kita ambil. Mau kita mendahulukan tangan atau lutut. Bukan berarti sengketa, itu pilihan, opsi. Iya, itu dengan cara aja pun gak bisa disatukan, gimana coba? Karena ada punya dalil, punya dasarnya. Nabi dulu mencontohkan ya, beliau sujud di waktu muda mendahulukan lutut. Setelah tua? Ya. Waktu beliau tua yang udah mulai sakit-sakitan mendahulukan tangan. Betul dua-duanya. Aduh, bukan sengketa itu, malah betul dua-duanya. Thank you Pak Ustadz. Iya, bukan sengketa itu. Itu cara, metode beragama. Oke. Siap deh Pak Ustadz, thank you Pak Ustadz. Oke. Ya. Susah ya teman-teman kalau andalannya AI sama saya, AI atau Google sama saya, mental kalian.
Kalau sama saya bawa Google sama atau AI mental kalian. Aduh. Ya biar dia paham apa itu mazhab ya teman-teman. Mazhab itu metode atau cara beragama. Lalu apa itu manhaj? Ya, manhaj itu adalah ya rujukan kita beragama. Artinya apa? Rujukannya ke Rasulullah manhaj itu ya. Makanya kan ada istilah manhaj salaf. Salafus soleh bagaimana ya ketika menjalankan agama Islam. Ulama terdahulu ya manhajnya kemana? Manhajnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua. Salafus soleh itu habis itu ada metodenya, cara menjalankannya. Metodenya kayak gimana? Inilah yang disebut mazhab. Itu bedanya mazhab dengan manhaj ya.